Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Okta Sabrina. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pola hereditas. Pola hereditas merupakan mekanisme genetik yang mengatur pewaris sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada manusia dan sebagian besar hewan, jenis kelamin ditentukan oleh kombinasi kromosom seks atau bisa disebut dengan gonosom. Sistem penentuan jenis kelamin pada manusia menggunakan kombinasi kromosom XX untuk menandai perempuan dan XY untuk menandai laki-laki. Sel telur ovum dari ibu selalu membawa kromosom X, sementara sperma dari ayah membawa kromosom X atau Y. Jika kromosom X dari ibu bertemu dengan kromosom X dari ayah, individu yang dihasilkan berjenis kelamin perempuan ditandai dengan XX. Sebaliknya, jika kromosom X dari ibu bertemu dengan kromosom Y dari ayah, individu tersebut berjenis kelamin laki-laki, ditandai dengan XY. Ayah yang memiliki kromosom XY dapat memberikan kromosom X kepada anak perempuan dan kromosom Y kepada anak laki-laki. Sedangkan ibu yang memiliki kromosom XX selalu memberikan kromosom X kepada keturunannya. Pada organisme lain, mekanisme penentuan jenis kelamin dapat berbeda, misalnya sistem ZW yang terjadi pada burung, beberapa jenis ikan, dan beberapa jenis serangga. Berbeda dengan simbol huruf pada sistem sebelumnya, pada sistem ZW ini, untuk kromosom jantan yaitu ZZ dan kromosom betina yaitu ZW. Contohnya pada ayam. Pada saat terjadi meiosis, keturunan ayam betina menghasilkan kromosom Z dari jantan dan W dari betina, sehingga menghasilkan ZW, yaitu betina. Sehingga ayam jantan menghasilkan kromosom ZZ dari kromosom Z jantan dan Z betina, sehingga menghasilkan kromosom jantan, yaitu ZZ. Selain itu, beberapa gen dapat terletak pada kromosom yang sama, yang disebut dengan gen terpaut atau pautan. Pautan gen adalah pola pewarisan sifat pertama yang dimana setiap kromosom mengandung gen yang disimpan di tempat khusus, yaitu lokus. Gen-gen ini dapat berada pada kromosom yang sama dan pada kromosom yang berbeda. Nah, gen yang terdapat pada kromosom homolog yang sama dan letaknya berdekatan disebut dengan pautan gen. Akibat dari kedekatannya, gen-gen ini tidak akan berpisah dan akan tetap bersama hingga terbentuk gamet atau bisa disebut dengan sel kelamin. Kemudian dengan menghubungkan dua atau lebih gen, maka akan menghasilkan lebih sedikit gamet daripada gen yang tidak terhubung atau terpaut. Oleh karena itu, keturunan yang dihasilkan akan memiliki rasio fenotip dan genotip yang lebih rendah atau kecil. Selanjutnya ada pindah silang. Pindah silang yaitu pertukaran suatu segmen kromatid yang bukan saudaranya dari kromosom homolog. Peristiwa pindah silang ini terjadi pada saat meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 dan awal metafase 1. Nah, pada peristiwa ini akan menghasilkan suatu kombinasi baru atau bisa disebut dengan rekombinasi gen dari sifat induknya. Peristiwa akan menghasilkan 4 gamet yang memiliki masing-masing sifat berbeda. 2 pasang gamet sifatnya akan sama dengan induknya, dan 2 pasang gamet satunya memiliki sifat yang sama dari hasil si pindah silang atau rekombinasi, atau yang bisa disebut dengan kombinasi baru. Proses pindah silang ini akan meningkatkan suatu keanekaragaman genetik. Rumus pindah silang yaitu NPS sama dengan kombinasi baru dibagi kombinasi baru ditambah kombinasi parental dikali 100%. Pola hereditas juga mencakup fenomena alel ganda, di mana satu gen memiliki lebih dari 2 bentuk alel yang mengontrol sifat tertentu. Meski terdapat lebih dari 2 alel dalam populasi, setiap individu hanya memiliki 2 alel, satu dari ayah dan satu dari ibu. Contohnya adalah sistem golongan darah A, B, O. Pada manusia yang ditentukan oleh 3 alel, yaitu I besar berpangkat A, I besar berpangkat B, dan I kecil. Kombinasi alel ini menghasilkan 4 golongan darah. Yang pertama itu golongan darah A, beralel I berpangkat A, I berpangkat A, atau
I berpangkat A, I kecil. Yang kedua, golongan darah B, yaitu I berpangkat B, I berpangkat B, atau I berpangkat B, I kecil. Yang ketiga, golongan darah AB, yaitu I berpangkat A, I berpangkat B, atau bisa disebut dengan kodominan. Yang keempat, golongan darah O, yaitu beralel I kecil, I kecil. Sebagai contoh, jika kedua orang tua memiliki golongan darah A, anak mereka mungkin memiliki golongan darah A atau O. Namun, jika salah satu orang tua memiliki golongan darah A dan yang lainnya golongan darah B, anak mereka dapat memiliki golongan darah A, B, AB, atau O. Sekian video penjelasan tentang pola hereditas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini.